Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ke-13. Bagi kalian yang penasaran aplikasi berguna apa saja, dari part pertama sampai part ke-12, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah, bagi kalian yang mau menonton. Oke, jadi untuk aplikasinya ini cuma ada satu dan mungkin kebanyakan dari kalian sudah banyak yang tahu. Jadi kita langsung aja download aplikasinya. Jadi kalian bisa cek aja untuk link download aplikasinya di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi kalian klik linknya, terus kalian tinggal download aja untuk aplikasinya. Dan kalau kalian penasaran untuk aplikasinya itu adalah Proses Lasso. Nah, jadi Proses Lasso ini merupakan salah satu aplikasi terbaik dibandingkan Text Manager. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk sini, kalian bisa klik kotak birunya ini, yaitu download Proses Lasso free. Kalian klik, kemudian kalian bisa buka untuk ininya ya, untuk setupnya. Jadi bagi kalian yang belum punya Proses Lasso, kalian bisa download terlebih dahulu. Jadi klik yes, terus klik OK, klik I agree. Kemudian di sini kalian bisa sesuaikan. Kalau gua itu cuman centang launch proses Lasso, jadi sisanya itu nggak dicentang. Terus kalian tinggal klik next, lalu kalian tinggal download. Kalau sudah, nanti untuk proses Lasso-nya bakal langsung kebuka dengan sendirinya. Nah, jadi di sini gua sudah download untuk proses Lasso-nya. Jadi kalau kalian sudah punya atau sudah download untuk proses Lasso-nya, nah, jadi tampilannya seperti ini kurang lebih untuk aplikasinya. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah men-setting proses Lasso-nya biar lebih baik, guys. Karena proses Lasso bawaan dari instalasinya itu belum baik. Jadi kita harus setting beberapa biar lebih baik untuk proses Lasso-nya. Jadi kita langsung aja ke kiri pojok atas. Kita mulai dari main atau main ya. Kemudian pastikan untuk Pro Balance Enabled itu centangnya dihilangkan. Kalau masih tercentang, untuk Pro Balance Enabled, kalian bisa klik untuk menghilangkan centang pada Pro Balance Enabled. Kemudian pastikan juga untuk Smart Trim Enabled, itu centangnya hilang. Kemudian juga untuk Idle Saver Enabled, centangnya pastikan juga hilang. Nah, jika sudah, nanti untuk hasilnya seperti ini, jadi nggak ada centang sama sekali. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke yang namanya View, dan pastikan untuk Try Icon, itu untuk Show Only Proses Lasso Icon, ini centangnya hilang. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke Options, lalu ke General, lalu klik Configure Startup. Nah, jadi di dalam Configure Startup, di sini kita itu perlu setting beberapa, guys. Jadi yang pertama, di bagian manajemen konsol atau GUI Startup, ini kalian pilih yang Do Not Start at Login. Kemudian untuk kotak yang kedua, yaitu Core Engine Governor Startup, di sini kalian pilih Start at Login for all users. Kemudian nanti untuk hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa klik Next. Kemudian di sini pastikan untuk kalian pilih yang nomor 2, yaitu Manage All Process Lasso has access to. Kemudian yang ini kalian bisa pilih yang Use Recommended Location. Nah, jika sudah, kalian bisa klik Finish. Nah, jadi kita itu butuh yang namanya core pada proses Lasso, guys. Jadi core pada proses Lasso itu kan bernamakan proses governor. Jadi mana proses governor inilah yang kita butuhkan, dan kita itu tidak butuh proses Lasso-nya, guys. Makanya kita setting untuk configure startup pada proses Lasso-nya. Kemudian kalian bisa balik lagi ke options, lalu ke general, kemudian kalian pergi ke refresh interval governor. Ini pastikan kalian pilih yang 10 seconds atau 10 detik. Kemudian jika sudah, pastikan untuk CPU Pro Balance, untuk enable Pro Balance, centangnya hilang. Kemudian memori enable Smart Trim, ini juga hilang ya untuk centangnya. Jika sudah, kalian bisa pergi ke kanannya yaitu di bagian updates, lalu kalian ke check every, kalian centang yang never. Karena di sini kita tidak mau proses Lasso itu selalu melakukan update. Jadi kita harus mematikan update-nya, guys. Jadi kita harus pilih never. Nah, jadi untuk
aplikasi proses langsungnya sudah kita setting guys. Jadi itu adalah settingan terbaiknya. Nah, sekarang kita fokus ke proses sistem kita guys. Nah, yang dimana ini hal yang paling seru. Jadi setelah gua melakukan percobaan dan testing ya di langsung di komputer gua. Jadi ada beberapa yang perlu kalian ubah ya. Jadi kalian nggak usah khawatir karena ini juga gua udah setting langsung di komputer gua ini. Jadi yang pertama itu adalah explorer.exe. Nah, jadi explorer.exe itu pastikan priority class-nya itu harusnya normal. Kan kalau nilai default-nya ya atau bawaan Windows-nya itu kan priority class-nya high. Jadi kita perlu ubah ke normal guys. Jadi caranya kalian tinggal klik kanan pada explorer.exe, lalu kalian ke CPU priority, lalu kalian ke always, lalu kalian pilih normal. Dan nanti untuk priority class pada explorer.exe kalian bakal berubah menjadi normal. Kemudian kalau kalian sudah selesai, kalian bisa cari lagi yang namanya dwm.exe. Nah, jadi dwm.exe ini merupakan kepanjangan dari Desktop Windows Manager. Jadi mana untuk program Windows yang satu ini itu kita tidak terlalu butuh. Nah, jadi untuk priority class pada dwm.exe itu kalau bawaan Windows-nya itu adalah high. Nah, tapi kita di sini perlu mengubahnya ke normal guys, karena kita tidak mau resource komputer atau laptop kita itu sebagian kemakan oleh dwm.exe. Begitu pula dengan explorer.exe yang tadi guys. Nah, jadi kita perlu ubah untuk priority class dwm.exe menjadi normal. Caranya kalian tinggal klik kanan pada dwm.exe, lalu kalian ke CPU priority, always, lalu kalian pilih normal. Dan nanti untuk priority class-nya bakal berubah untuk dwm.exe-nya menjadi normal. Kemudian kalau sudah, di sini kalian cari winlogon.exe atau bacanya itu winlogon.exe. Nah, jadi kalau kalian tahu, program Windows ini itu bawaan priority class-nya itu juga high. Tapi kalau kalian lihat di sini, gua telah mengubahnya menjadi below normal. Jadi mana below normal ini bawahnya normal ya. Nah, jadi sebenarnya untuk winlogon.exe itu kalian bisa ubah priority class-nya dari high menjadi normal atau below normal. Karena kalau kalian lihat di sini, kalian jangan pilih yang idle, karena idle itu jelas tidak baik. Tapi kalian bisa ubah dari high menjadi normal atau below normal. Karena bawaan priority class pada winlogon.exe itu kan high. Jadi kan kita perlu ubah nih untuk priority class-nya. Jadi kalian silahkan klik kanan pada winlogon.exe, kemudian ke CPU priority, always kalian pilih antara normal atau below normal. Nah, semisal kalau kalian pilih below normal, gara-gara gua juga pilih below normal, kemudian saat kalian restart komputer atau laptop kalian, terus kalian mengalami suatu ngehang atau mungkin suatu kendala yang tiba-tiba muncul, nah kalian coba balikin untuk priority class winlogon.exe menjadi normal. Kalian coba normal dulu. Nah, kalau normal sehabis kalian restart lagi ya kan, terus kalian tidak menemukan masalah yang serupa, berarti cocoknya itu di normal. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya kalian pilih antara normal atau below normal. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa cari yang namanya csrss.exe. Yang ini, jadi ini merupakan salah satu bawaan juga ya, bawaan programnya Windows yang bernamakan Clean atau Client Server Runtime Process. Nah, yang dimana itu kita perlu juga ya ubah untuk priority class-nya menjadi normal, karena setahu gua ya untuk bawaan dari Windows itu priority class-nya adalah high. Jadi kita perlu ubah menjadi normal. Jadi kalian silahkan klik kanan pada csrss.exe-nya ini, lalu pilih CPU priority, always, lalu kalian pilih normal. Kemudian kalian cari lagi, setahu gua ada dua untuk programnya. Nah ini ya, satunya lagi. Pastikan ini juga sama, normal untuk priority class-nya. Jadi klik kanan pada csrss.exe lainnya, CPU priority always pilih normal. Nah, jadi seperti itu, dan sudah selesai.
Jadi cuman ada explorer.exe yang dimana kita perlu ubah menjadi normal untuk priority class-nya. Kemudian yang kedua ada yang namanya dwm.exe untuk diubah ya priority class-nya menjadi normal. Kemudian yang ketiga ada winlogon.exe yang dimana kita harus ubah priority class-nya menjadi normal atau below normal. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mengubah csrss.exe menjadi normal untuk priority class-nya dan juga csrss.exe lainnya. Nah, kemudian satu hal, dan ini biasanya sudah terdengar cukup populer ya di telinga kita sendiri, ya di mana kita itu harus mengubah game priority class kita itu menjadi high. Nah, mungkin dari kalian sudah banyak tahu nih, apakah harus atau tidak. Contoh seperti ini, gua kan sering main Genshin Impact ya. Nah, di sini kan priority class-nya kita harus ubah menjadi high. Jadi kita harus ubah menjadi high untuk mendapatkan performa yang terbaik. Nah, apakah itu benar? Nah, justru kalau dari pendapat diri gue sendiri itu mending nggak usah deh. Nggak usah kalian ubah game priority class kalian. Contoh misalkan Valorant, CS2, atau mungkin game lainnya. Itu mending kalian tinggalkan saja priority class game kalian itu seperti bawaannya guys. Contoh, ini kan Genshin Impact bawaannya normal. Ya udah kalian tinggalkan aja normal, jangan kalian ubah menjadi high. Karena belum tentu kalian ubah priority class game kalian itu menjadi high, itu belum tentu performa game kalian itu bertambah. Bisa jadi ini ya turun. Jadi makanya gua saranin jangan kalian ubah priority class pada game kalian menjadi high. Jadi tinggalkan seperti normal atau mungkin below normal. Ya, jadi seperti itu ya, oke? Oke, jadi video tentang satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC laptop sampai dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, coba subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman subscribe dan share ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!